Perkenalkan, nama saya Jonathan Schreger, nomor induk mahasiswa L1A1200060, kehutanan R003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia dan peradaban. Yang pertama, apa itu arti manusia? Menurut beberapa ahli, arti manusia itu yang pertama, menurut Socrates, manusia adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebur. Yang kedua, menurut Nicholas dan Sudiarja, manusia itu suatu bineka tunggal ika, bineka karena terdiri dari jasmani dan rohani, akan tetapi satu karena jasmani dan rohani terdapat dalam satu jasad. Yang ketiga, menurut Omar Muhammad, manusia adalah makhluk yang paling mulia karena mendapat berpikir. Manusia itu memiliki tiga dimensi, yaitu badan, akal, dan roh. Yang kedua, apa itu arti peradaban? Peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu, dilihat dari intelektual, keindahan, teknologi, dan spiritual yang terlihat pada suatu masyarakat. Gimana sih peradaban ini terjadi? Peradaban terjadi karena perubahan kebudayaan yang mengarah kepada perubahan unsur-unsur kebudayaan yang ada pada sebelumnya. Mungkin kita pernah bertanya, apa sih hubungan manusia dan peradaban? Di sini saya akan memaparkan bahwa hubungan manusia dan peradaban itu tidak pernah dipisahkan karena mereka saling berketergantungan. Karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan manusia yang berasal dari suatu budaya. Dari hal itu, kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Dengan kata lain, kebudayaan itu mengalami kemajuan modern atau globalisasi. Peradaban dan perubahan sosial. Menurut Wilbert Moore, perubahan sosial dipandang sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Setiap perubahan yang terjadi dalam suatu struktur masyarakat atau dalam organisasi sosial disebut perubahan sosial. Menurut William Ogden, ruang lingkup perubahan sosial itu mencakup unsur-unsur kebudayaan yang material maupun immaterial dengan mengarahkan pengaruh yang besar dari unsur-unsur immaterial. Yang ketiga, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat. Yang keempat, menurut Gilin, perubahan sosial dilakukan untuk suatu variasi cara hidup yang lebih diterima dikarenakan lebih efektif atau baik dari sebelumnya. Yang kelima, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai sikap dan pola perilaku. Jadi menurut kelima para ahli ini, perubahan sosial ini terjadi akibat adanya dinamika anggota masyarakat yang telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilan. Di sini perubahan sosial ini terjadi karena perilaku saya sendiri. Contohnya saya sendiri untuk mengikuti gimana sih lingkungan masyarakat di tempat saya dengan mengadaptasikan diri, baik cara berperilaku dalam mencari nafkah ataupun sebagainya. Perbedaan dan persamaan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Yang pertama, perubahan sosial. Perubahan sosial mengarah pada perubahan unsur-unsur kebudayaan yang ada. Adanya penerimaan cara-cara baru suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Perubahan kebudayaan. Perubahan terjadi dalam struktur masyarakat dalam organisasi sosial. Dalam kata lain, perubahan kebudayaan ini suatu badan atau anggota. Teori dan bentuk perubahan sosial. Yang pertama, teori sebab akibat atau causation problem. Analisis dialektis. Untuk menelaah syarat-syarat dan keadaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam suatu sistem masyarakat, perubahan yang terjadi pada suatu bagian sistem juga membawa perubahan yang pada bagian lainnya, sehingga menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan sebelumnya. Namun perubahan dari teori sebab akibat ini mendorong terjadinya perubahan sosial yang lebih lanjut, meluas dan mendalam. B. Teori tunggal mengenai perubahan sosial. Menerangkan sebab perubahan sosial atau pola kebudayaan yang menunjukkan kepada suatu faktor penyebab. 2. Teori proses atau perubahan sosial yang terbagi dalam A. Teori evolusi unilinear.
atau garis lurus tunggal. Teori ini dipelopori oleh Auguste Comte and Herbert Spencer. Menurut teori ini, manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan tertentu, dari sederhana, lalu kompleks, sampai pada tahap sempurna. Jadi dalam teori evolusi linear ini harus melalui beberapa tahap. Kedua, teori multilinear. Menurut teori ini, perubahan sosial dan kebudayaan terdapat gejala keteraturan yang nyata dan signifikan. Teori ini tidak mengenal hukum atau skema a priori. Lebih memperhatikan tradisi dan kebudayaan dari berbagai daerah, menyeluruh meliputi bagian-bagian tertentu. Teori-teori mengenai pembangunan, keterbelakangan, dan ketergantungan. Yang pertama, teori dependensi. Semua peristiwa sosial dan peradaban yang terjadi itu ada sebabnya. Adanya teori ini yang menjadi titik tolak kehidupan ekonomi menyebabkan terjadinya keterbelakangan karena adanya penyerahan penghasilan ke daerah pusat. Yang kedua, penyebab perubahan. Adanya introspeksi dan interaksi sosial, pola pikir, kualitas dan kuantitas masyarakat mendorong adanya perubahan sosial. Selain itu, Surjono Sukanto menyebutkan penyebab perubahan sosial ini didasarkan pada faktor. Yang pertama, faktor inter dan faktor ekstern. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan sosial merupakan situasi di mana segenap lembaga sosial berfungsi dan saling menunjang. Demikian hasil presentasi saya mengenai manusia dan peradaban. Sekian dan terima kasih.